Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ini pengajian rutin perdana di Masjid Munafiki. Semoga insyaallah Allah jadikan kita istiqamah menghadiri majlis ini. Menghadiri majlis ilmu itu bagian ibadah yang sangat afdal, yang sangat besar pahalanya. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Huduru majlisi ilmin afdalu min an tusalliya al-faraqah wa ta'uda al-famarid wa tusyayyi'a al-fajinazah." Menghadiri majlis ilmu sesaat, menghadiri majlis ilmu sesaat itu lebih afdal, artinya lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk orang sakit 1000 orang sakit ditambah mengubur 1000 jenazah. Kira-kira perlu berapa waktu untuk 1000 rakaat, saudara? Perlu berapa rumah sakit kalau 1000 orang yang sakit? Perlu berapa bulan kalau mengubur 1000 orang? Tiga-tiganya itu kalau dijadikan satu, dibandingkan dengan pahalanya mencari ilmu, lebih afdal mencari ilmu, saudara. Lebih afdal menghadiri majlis ilmu. Karena itu luar biasa. Dalam hadis Nabi menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan. Orang kalau berharap kebaikan umum, tapi ini Allah berkehendak memberikan kebaikan, berarti orang-orang khusus. Siapa orang yang Allah ingin diberi kebaikan, orang itu disenangkan belajar agama. Farq bainal murid wa bainal murad ilaih. Ada perbedaan orang yang berharap dengan orang yang diharapkan. Lain, saudara. Bainal talib wal matlub, orang yang mencari dengan orang yang dicari. Nabi juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang berjalan di satu jalan, yaltamisu ayatlubu, dia mencari ilmu di dalam perjalanannya. Anda datang ke sini kan bukan untuk urusan kerja, bukan untuk menikmati makanan yang lezat, tapi untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ikhlas. Sahalallahu, Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju ke surga. Saudara, masuk surga ini harus menghadapi beberapa tahapan. Pertama, harus matinya husnul khotimah. Pilihan manusia itu nggak ada kalau mati kecuali satu di antara dua, husnul khotimah atau su'ul khatimah. Kedua, dia harus selamat daripada fitnah ujian kuburan. Ada ujiannya kuburan, yaitu pertanyaan mungkar nakir. Ente lulus, selamat. Ente enggak lulus, diadab di kubur. Nanti ketika kebangkitan juga antara hisabnya berat dan hisabnya ringan, antara timbangan amal kebaikannya berat atau ringan, antara dimaafkan oleh Allah atau disiksa oleh Allah, antara masuk surga atau masuk neraka. Wah, berat. Tapi kata Nabi, orang yang dia tadi itu berjalan dari rumahnya untuk mencari ilmu,
Ini dimudahkan masuk surga, dimudahkan, artinya husnul khatimah, lulus daripada fitnah kubur, kemudian hisabnya ringan, amal kebaikannya timbangannya berat, selamat meniti jembatan sirat, masuk surga dengan selamat. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta namla fi juhriha wa hatta al hitan fil ma. Makhluk Allah yang di langit, makhluk Allah yang di bumi, mereka semuanya mendoakan untuk diampuni dosa bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, tentunya kebaikan itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dari Allah dan dari Rasulullah. Didoakan penghuni langit, malaikat, penghuni bumi, semuanya di bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya doakan dia. Ikan yang ada di air, baik tawar maupun air laut, juga doakan dia. Loh, kan bumi termasuk laut, ikan berarti termasuk di bumi, semut juga begitu. Ya, Allah sebut, Nabi menyebutkan secara khusus. Kenapa? Karena binatang yang tidak bersuara, semut sama ikan. Yang nggak bersuara pun doakan orang yang mengajarkan kebaikan. Karena itu harus punya cita-cita mengajarkan kebaikan, sekalipun kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu jangan jadi orang tua nggak pernah mengajarkan kebaikan kepada anak. Nasihatkan, nak, sholat berjamaah ya, pahalanya gede. Nggak harus jadi alim, orang ngajarkan kebaikan. Cita-citanya ibu, kau bisa istiqomah baca Quran, nak. Itu termasuk. Itu sudah didoakan oleh yang ada di langit, didoakan yang ada di bumi. Adapun yang belajar agama, innal malaikata la tad'u li ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat Allah itu bersayap, punya sayap. Para malaikat itu punya sayap. Para malaikat Allah itu menghamparkan sayap-sayapnya untuk menjadi alas bagi kaki-kaki orang mencari ilmu. Dalam arti tawadhu atau menghormati, mengagungkan orang mencari ilmu. Ridwan bima yasna, karena ridhonya malaikat, senangnya malaikat, puasnya para malaikat dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Kira-kira kalau ada tamu dari Jakarta, kemudian kepala desa Gondang Legi atau Bupati Malang merintahkan, itu tamu mulai turun dari pesawat, jangan sampai kakinya menginjak aspal, dibeberkan babut dari Sutra sampai ke Gondang Legi. Kita bayangkan, aduh, mulia benar itu tamu. Sehingga sampai demikian dihargai, dihormati. Para malaikat juga begitu. Orang punya niat cari ilmu, mulai dari rumahnya mereka menghamparkan sayapnya untuk menjadi alas kaki, dalam arti mengagungkan dan menghormati orang tadi. Alhasil, kalau kita mempelajari bagaimana pahala mencari ilmu, ternyata ibadah yang sangat afdal, saudara. Man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya enggak punya tujuan kecuali cari ilmu, enggak ada tujuan kecuali mencari ilmu, maka dia tercatat fi sabilillah, membela agama Allah sampai dia pulang. Kalaupun ada yang ditakdir meninggal di jalan, asal niatnya mencari ilmu, maka dia mati syahid. Nanti dari kiamat dikumpulkan dengan syuhada. Mudah-mudahan Allah terima semua amal. Apalagi diadakan di masjid.
Sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya, diniati iktikaf. Iktikafnya dinadari lagi. Ada perbedaan niat iktikaf sunnah dengan iktikaf wajib. Nah, supaya mendapatkan pahala iktikaf wajib, kamu nadari, saya nadar iktikaf di masjid ini. Kemudian Anda niatkan, saya niat iktikaf wajib di masjid ini, atau iktikaf yang aku nadari di masjid ini. Nawaitul iktikaf al-mandur atau nawaitul iktikaf al-wajib di hadal masjid. Nah, sehingga duduknya Anda udah dapat pahala. Belum lagi ilmunya, belum lagi intidharus salat, menunggu salat. Anda kan sekarang menunggu salat Isya. Ini termasuk seperti orang salat. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan terus digiring oleh Allah untuk menghadiri majlis seperti ini. Nah, ini insya Allah kita adakan salat maghrib berjamaah di sini biar nggak terlambat. Setelah salat maghrib kita baca Yasin bersama, kita doakan orang-orang tua kita. Kemudian setelah itu kita baca sampai adzan Isya. Setelah itu kita adakan tanya jawab dan kita akhiri dengan sholat Isya berjamaah. Jangan telat lagi dong. Nanti insya Allah pengajian berikutnya sebelum maghrib kita ada di sini. Kita niat i'tikaf, kemudian kita sholat maghrib berjamaah nantinya. Biqudratillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Masya Allah. Saudara, kira-kira tanpa pertolongan Allah bisa Anda hidup di atas dunia ini? Bisa Anda mandiri? Tidak bisa. Kita ini pasti setiap saatnya perlu butuh pertolongan Allah. Jantung Anda bergerak, memangnya Anda ngerak? Ginjal Anda berfungsi, Anda yang memfungsikan. Anda tidur tetap bergerak loh, jatuh. Kalaupun Allah percepat sedikit, ngos-ngosan Anda nggak kuat. Kalaupun Allah perlambat sedikit, Anda pun nggak kuat. Bisa tanpa pertolongan Allah Anda hidup? Nggak bisa. Oksigen itu kalau kurang Anda hirup, udah nggak kuat hidup, nggak bisa hidup. Belum lagi Allah jami rizki, belum Allah terangi dengan matahari siang hari, bulan malam hari. Banyak sekali. Nih, Anda hidup di siang hari diterangi dengan matahari. Itu matahari jaraknya berjuta-juta mil, ukurannya persis dengan kebutuhan manusia. Kalau matahari lebih didekatkan sedikit aja, nggak ada yang hidup di dunia ini, kena kering dengan matahari. Dijauhkan sedikit, nggak ada yang hidup. Kenapa? Jadi salju semuanya. Allah ukur, Allah berikan ukuran yang persis, gerakan jantung persis, gerakan ginjal persis, ukuran oksigen persis, tinggi matahari juga persis, gravitasi bumi. Ini kalau dikurangi sedikit gravitasi bumi, terbang semuanya. Nggak ada yang bisa jalan di atas bumi. Ditambah sedikit, ambles semuanya. Subhanallah. Karena itu, wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya semuanya itu terjadi dengan sempurna karena pertolongan Allah. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang memiliki segala alam. Apa itu alam? Alam itu selain Allah adalah alam.
Mau langit, mau bumi, mau matahari, mau bulan, mau bintang, mau selain Allah adalah alam. Selain Allah itu yang dimiliki pemilik sebenarnya adalah Allah. Saya punya rumah, saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya istri, saya punya harta, saya punya tanah. Itu majaz, bukan hakikat. Hakikatnya adalah kamu dan yang kamu miliki milik Allah. Milik Allah. Nanti Allah akan buktikan. Mungkin yang kamu punyai diambil sama pemilik sebenarnya. Mati. Harta kamu diambil, hilang. Terbakar atau hanyut dengan banjir. Atau kamu dimatikan, dipisahkan. Harta kamu dimiliki orang lain, istri kamu dikawin sama orang lain, atau suami kamu kawin dengan orang lain. Allah akan buktikan. Kalau sudah begitu, kamu nggak punya apa-apa. Allah buktikan segala sesuatu adalah milik Allah. Karena itu kalau orang dapatkan musibah, dia akan harus sadar. Ya memang tidak ada sama pemiliknya, mau apa? Kalau tak titip anak saya titipi Anda arloji. Kemudian saya minta mana arloji saya? Ya jangan keberatan. Ya sudah, memang harta Anda. Kan di tangan saya cuma hanya dititipkan. Begitu juga yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Bahkan tubuh kita ini titipan. Mungkin di antara kita, mudah-mudahan selamat semuanya. Allah buktikan, saya punya kaki, itu bukan milik kamu, tabrakan. Pisah kakinya atau diamputasi. Itu milik Allah. Karena itu kalau mendapatkan musibah kita ucapkan apa? Inna lillah, kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, kita semuanya kembali kepada Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya kembali kepada Allah. Karena Dia yang memiliki. Anda punya kambing. Kambing itu punya kepala, punya kaki, punya jantung, punya daging, punya macam-macam. Tapi sebenarnya yang dimiliki kambing itu milik daripada pemilik kambing. Suatu saat akan dibuktikan, dipotong kambing, kepalanya dipisah, kakinya dipisah, dagingnya dipisah. Kenapa? Pada hakikatnya kambing tidak memiliki dirinya, tapi kambing itu adalah milik daripada yang merawatnya atau pemiliknya. Begitulah juga kita semuanya, pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Kita adalah milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Allah pemilik seluruh alam. Allah pemilik seluruh alam. Langit, bintang, bulan, arsy, kursi, neraka, surga, semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mustahigul hamd atau istighraq, mustaghribul hamd dan istighraq atau istihqaq, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian segala-galanya milik Allah. Saudara, kalau Anda memuji buah mangga yang manis, buah jeruk nipis yang kecut, yang asam, ditanam di satu lokasi, disiram dengan satu sumber atau satu sumur, Anda nggak perlu nyiram pohon mangga dicampur dengan struk untuk jadi manis. Anda nggak perlu menyiram pohon jeruk nipis dengan cuka, dicampur dengan cuka untuk supaya kecut. Anda memuji itu semuanya, ini buah manis, ini buah Allah jadikan manis. Ini buah Allah jadikan asam. Karena semua yang ada ini tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah. Orang itu tampan, orang itu jelek, orang itu tinggi, orang itu kerdil, orang itu putih, orang itu adalah hitam. Saya mau tanya, maninya kan sama? Apakah ada perbedaan maninya orang kerdil dengan orang tinggi?
yang hitam dengan yang putih sama, cuma Allah yang menjadikan berbeda. Karena itu kalau memuji kagum itu pada hakikatnya jangan hanya kagum daripada ciptaan karya, tapi kagumlah dengan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan bagus. Anda kalau kagum dengan bangunan ini berarti Anda dungu. Kenapa? Dong ini pasir rasanya, semen, batu bata, tapi Anda harus kagum siapa arsiteknya. Karena tidak mungkin terjadi ini kecuali karena arsitek yang hebat. Nggak mungkin ukiran ini terjadi kecuali karena pengukirnya yang hebat. Alam tidak mungkin terjadi kecuali karena penciptanya yang hebat. Alhamdulillahi rabbil wal aqibatu lil muttaqin. Ay al aqibatul mahmudah lil muttaqin. Semua akibat yang terpuji itu hanya untuk orang-orang takwa. Saudara, kehidupan ini bukan spekulasi. Kehidupan ini harus berpikir pasti. Walaupun tidak ada yang pasti kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha itu yang benar. Kalau seorang petani dia tadi itu mencari bibit yang bagus, menanam bibit yang bagus ada di tanah yang subur, diairi yang cukup, dipupuk yang cukup, dijaga dari hama, maka akibatnya dia akan panen dengan bagus. Itu sudah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Akibat yang bagus itu nanti di akhirat selamat dari neraka, masuk ke surga, kuburan yang jadi kebunan surga, mati husnul khatimah, hidup dalam keadaan berbahagia dunia sampai akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh maksiat tapi dia meyakini masuk surga. Sama dengan orang yang tidak mau menanam padi, ada di lahan, ada di sawah, dan dia berharap akan panen. Kegilaan, tahayyul namanya, khayal namanya itu. Nah, karena itu, kalau Anda kepingin berharap al-aqibah al-mahmudah, ingin masuk surga, selamat dari neraka, kepingin dicintai Allah, kepingin lancar dunia akhirat, lil muttaqin, itu hanya untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang bertakwa? Yang melaksanakan perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah, zahir maupun batin. Ada takwa zahir, ada takwa abdan, ada takwa janan. Takwa itu ada dilaksanakan dengan anggota badan. Oh, mulutnya nggak ngerasa nih orang, tapi digunakan baca Quran, zikir, takwa. Oh, dia tadi itu sholat dengan anggota badannya, ini takwa Allah. Ini kalau adzan kasih tahu ya. Oh, ini misalnya bersedekah, ini takwa Allah. Apa takwa batin? Takwa batin diantaranya ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada takwa hati. Anda masuk masjid, bagus apa enggak? Bagus, tapi Anda masuknya enggak ada ta'zim. Sembrono, enggak baca doa, enggak mendahulukan kaki kanan, enggak pakai iktikaf, ada di masjid kadang-kadang junub misalnya, atau perempuan haid ada di masjid dan seterusnya. Ini enggak mengagungkan masjid. Walaupun dia di dalam masjid tapi tidak mengagungkan masjid. Dia enggak punya takwa hati. Dan hati itu yang dalam, yang selalu dinilai oleh Allah. Kadang-kadang orang di muka Ka'bah tapi di sisi Allah dia jauh daripada Ka'bah. Kadang-kadang orang jauh daripada Ka'bah tapi di sisi Allah dia orang dekat dengan Ka'bah. Kenapa? Hatinya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam terhaturkan kepada nabinya yaitu Sayyidina Muhammad
dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi secara keseluruhan. 3 hal ini jangan dipisah. Bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Dalam memulai apapun yang positif, mulai dengan ini. Baca kitab, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian doakan muallifnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ani bi fidalamin. Kemudian doakan gurunya, radhiyallahu ankum. Menghafizakumullah dan seterusnya. Mendoakan gurunya. Dengan demikian insyaallah akan sempurna. Inilah awal daripada kitab ini. Kurang berapa menit misalnya? Kurang 3 menit. Kitab ini dibuat karena ada seseorang di antara murid Imam Ghazali yang tua. Dia khidmat kepada Imam Ghazali sangat lama. Kemudian beliau menyatakan, berpikir, aku ini sudah banyak baca macam-macam kitab kepada Imam Ghazali. Cuma aku ingin mendapatkan satu bimbingan khusus dan risalah yang khusus dari Imam Ghazali, walaupun kitab-kitab yang lain aku baca daripada beliau, karangan beliau, untuk aku bisa jadikan pegangan hidup yang aku amalkan isinya, sehingga ilmu itu akan menjadi manfaat bagiku. Karena Nabi menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Kemudian aku ajukan kepada Imam Ghazali, maka beliau menuliskan ini semuanya. Saudara, kira-kira kalau Anda mau membeli pakaian untuk apa? Untuk pajangan? Oh enggak, untuk manfaat, menutup diri, aurat, melindungi daripada panas atau dingin. Bangun rumah untuk apa? Ya untuk manfaat, untuk kita tinggali. Cari ilmu untuk apa? Untuk manfaat. Untuk manfaat. Manfaat itu apa sih? Manfaat itu yang dimaksud adalah yang bisa membuat kamu selamat ada di akhirat. Yang bisa membuat kamu beruntung ada di akhirat. Ini duit. Duit ini akan jadi manfaat kalau jadi amal soleh. Kenapa? Kalau tidak jadi amal soleh, walaupun banyak, mati, tidak manfaat bagi kamu. Nilai manfaat itu yang sekiranya masuk dalam kubur kamu, yang sekiranya nanti di akhirat memberikan pertolongan atau menjadikan keberuntungan bagi kamu. Adapun berhenti dengan kematian kamu, maka tidak manfaat. Tanah kamu luas, kalau kamu mati ternyata tidak manfaat, tidak menjadikan kuburan kamu menjadi kuburan surga, maka tanah itu akan dimiliki orang lain dan kamu akan tinggal di tanah yang sempit. Rumah kamu yang megah akan sia-sia, kamu akan tinggal di tempat muka tanah, belakang tanah, atas tanah dan bawah tanah. Pengikut kamu yang banyak akan meninggalkan kamu dan kamu hidup sendirian ada di kuburan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jadikan yang kamu miliki untuk manfaat, ilmu kamu manfaat, harta kamu manfaat, anak kamu manfaat, seluruhnya jadikan manfaat, maka kamu akan hidupkan beruntung nanti ada di akhirat. Ada kurang 1 menit. Setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Ya. Karena itu manusia yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyisu man dahna nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amin. Orang yang cerdas itu orang yang selalu dia memperhitungkan dirinya. Anak ini semakin tua, berarti semakin dekat dengan mati, semakin singkat kehidupan di atas dunia. Kemudian dia bergegas beramal untuk persiapan setelah matinya. Orang yang bodoh, yang dia selalu mengumbar nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dan untuk urusan akhirat dia berhayal. Tamanna 'ala Allahil amani, nanti diampuni oleh Allah, nanti masuk surga, walaupun tanpa beramal, walaupun terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bodoh, saudara. Wallahu a'lam bishawab.